Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan menyerukan seruan merdeka. Mari kita bangkit. Merdeka! 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 Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita di sini semua memakai merah. Merah artinya darah. Merah artinya berani. Apakah Bapak Ibu berani melakukan sesuatu yang baik? Berani? Ini. Apakah tidak tahu bahwa resikonya sangat berat untuk melakukan hal yang baik? Tahu. Ya, baik. Bapak Ibu, kalau Anda berani dan tahu apa yang terbaik untuk Bapak Ibu lakukan, mari kita melakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Karena kesempatan-kesempatan peluang untuk melakukan itu sangat besar. Namun kalau kita tidak berani dan tidak mau, tidak tahu, kita kehilangan kesempatan. Kalau kehilangan kesempatan berarti kehilangan surga di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, John F. Kennedy menyerukan, jangan bertanya apa yang dibuat diri kita, apa yang dibuat negara terhadap diri kita, tapi tanyalah apa yang Anda lakukan untuk negara ini. Dan itu ada hubungannya dengan keberanian. Kalau kita tidak berani berbuat sesuatu, tentu biasa-biasa saja hal ini. Oleh karena itu kita harus berani. Asal itu tahu dan itu benar, berani melakukan. Kalau hanya takut kepada manusia yang jelek-jelek ini, kita tidak akan berkembang. Selama kita berani, kita akan berkembang. Biasanya kita sembunyi-sembunyi, tiarap. Biasanya kita ngeles. Takut kalau kecipratan getih. Takut kalau bahaya mengancam kita. Dan ini untuk semua, termasuk untuk pastor-pastor, untuk uskup-uskup. Kalau tidak berani, maka gereja Katolik ambruk, meskipun gagah, tapi ambruk sebetulnya. Karena tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi pertanyaan Yesus kepada para orang-orang Farisi tadi, kalau ini adalah kehendak Allah, kamu lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua ditakdirkan untuk melakukan hal yang baik. Hal yang baik apa? Khususnya prinsip-prinsip di mana kita harus berbuat sesuatu. Kalau tidak, prinsip-prinsip ini sangat kokoh dalam hidup kita. Hidup kita selalu ditempa oleh khotbah-khotbah para imam, khotbah-khotbah para uskup, khotbah siapa saja. Buku-buku kita baca, apa yang terbaik sudah tertanam dalam diri kita. Sudah tertanam. Hanya diri kita tidak berani berbuat sesuatu. Coba kalau kita keluar mengemudikan sepeda motor atau mobil. Coba apa yang harus dilakukan? Kita harus baris, antri dengan sabar. Apakah kita melakukan itu? Antri dengan sabar.
tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus ngebel-ngebel. Dari hal itu saja kita tidak berani berbuat sesuatu. Kalau kita berani, ya inilah antri. Kita harus antri, berbaris, sabar. Dari sini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita berbuat sesuatu yang baik. Dengan kesabaran kita mampu menegakkan kebenaran-kebenaran. Dengan kesabaran kita mampu berbuat sesuatu yang besar untuk diri kita. Kalau diri kita sendiri yang berbuat, kita tidak akan mampu. Oleh karena itu Bapak Ibu, buatlah apa yang terbaik untuk bangsa ini. Bangsa ini membutuhkan Anda, membutuhkan saya, membutuhkan kita semua. Maka kita harus berbuat sesuatu yang indah. Supaya hidup kita moncer keluar, hidup kita cemerlang. Tidak ada yang menyuruh hidup kita cemerlang, otomatis dalam hidup kita. Kalau tidak berbuat sesuatu, kita gelo, kita kecewa. Ada orang-orang yang nenek-nenek mau nyebrang jalan, kita tidak menyeberangkan, rasanya gelisah hati kita. Oh iya itu, wah, tapi lalu lintas kok banyak gini ya, bagaimana? Kalau tegar, ya saya berhenti, saya nyebrangkan dulu nenek-nenek itu. Hati kita lega, setelah menyeberangkan lega. Kelegaan inilah yang kita pupuk dalam hidup kita. Banyak hal. Anak-anak mau sekolah, sulit mencari sepatunya. Sepatu. Kita hanya diam. Biarkan dia. Lalu sepatu 5 menit, 10 menit baru ketahuan. Dan kita tidak membantu. Apa yang terjadi? Kecewa, melas. Anak-anak saya kok seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus berbuat sesuatu untuk kelegaan hidup kita. Kalau kita kecewa hari ini, dalam kekecewaan itu pasti tidak lancar dalam tugas-tugas sehari-hari. Kita pasti akan ngelokro tugas-tugas kita. Kita harus berbuat sesuatu. Harus terdinda dalam hidup kita bahwa hidup kita sungguh berarti bagi sesama. Itu baru contoh-contoh kecil yang kita lakukan. Bisa hal-hal yang besar, korupsi, nepotisme, semua. Hemat terhadap hal-hal ini. Sederhana hidup ini. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur. Apapun yang terjadi. Meskipun kita sudah berjasa banyak. Tapi dicaci maki, difitnah. Syukur, terima kasih. Saya sudah dibina. Saya sudah digembleng oleh kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat memang seperti itu. Kita harus memaklumi. Karena kondisi tidak seperti yang kita bayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberkati oleh Tuhan setiap langkah kita, setiap janji kita kepada Tuhan. Agar Tuhan bangga memiliki kita, bangga menciptakan diri kita, bangga membuat diri kita nyaman dan harusnya bersyukur dan bertobat kepada Tuhan bila ada hal-hal yang salah. Kalau tidak salah harus bertobat karena manusia penuh dengan kejahatan, penuh dengan salah itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena Ia begitu menyayangi kita, marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Tuhan Allah yang Maha Esa telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Semoga Bapa menuntun kita agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia telah menghimpun kita sebagai satu kawanan umatnya dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Semoga Bapa memberkati kita agar selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan menerangi hati manusia dengan kebenarannya dan membebaskan kita dari jerat dosa dan kejahatan. Semoga Bapa meneguhkan kita untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur,